syadidul iqab. Allah azabnya azab yang pedih, siksanya siksa yang berat. Belajarlah sampai kita ketemu hadis di mana ada orang puasa, ada orang sholat, ada orang haji. Sekali lagi ya, haji itu nggak ada balasan kecuali syurga loh jemaah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Ini bawa pahala haji, sholat, puasa, zakat, pahala-pahala lain tetap dikuras. Ya Allah, kenapa kok dikuras? Bukannya saya udah istighfar? Bukannya saya udah taubat? Kenapa pahala saya tetap dikuras? Kamu zalim sama orang ini. Kamu ngomong-ngomongin orang ini. Kamu dengar cerita terus cari ini cari ini aku yang ngerti. Saya saran ya, hadirin, kalau bisa, kalau ada sifatnya ghibah, fitnah dan segala macam, hentikan. Lebih baik berhenti, lebih baik. Ntar pahala kita dikuras. Kecuali 4. 1. Di meja hijau. 2. Meja hijau itu pengadilan ya, bukan meja warnanya hijau gitu, bukan. Berarti kalau ghibah nih cari meja warna hijau. Nggak gitu ya. 1. Pengadilan. 2. Memberitahu kaum muslimin tentang kerusakannya. Ini kita ngomongin Fir'aun. Kita gibahin Fir'aun nggak ini? Nggak. Ini orang ini rusak. Mungkin dia ngaku nyamar jadi siapa, ngecat orang, neror orang dengan sesuatu yang buruk. Memperingatkan dari keburukannya, tidak ghibah. Yang ketiga, memberitahu supaya kita jadi gini. Apa sih? Memberitahu maksud orangnya itu. Contoh misalkan masuk ke komplek Masjid Muhammad Al-Fatih. Mohon izin, misalnya ada dua Abdul misalkan. Yang satu Abdul yang juragan kambing, yang satu Abdul yang mohon maaf, misalkan yang matanya buta. Misalkan contoh. Nah, terus nanya sama teman-teman di komplek Masjid Muhammad Al-Fatih. Mau ketemu Mas Abdul. Mas Abdul mana? Mas Abdul yang mohon maaf buta gitu. Itu tidak ghibah. Tapi itu menciri supaya ngerti yang dimaksud. Karena ada 2, Abdul kambing atau Abdul yang matanya buta. Jadi itu nggak termasuk ghibah. Yang keempat, salah satu meja hijau, menjadi saksi di meja hijau atau memberi keterangan di meja hijau. Yang kedua, memperingati kaum muslimin dari kerusakannya. Yang ketiga, mencirikan. Yang keempat, bukan termasuk ghibah ketika seseorang itu bertanya pada ahli ilmu untuk mendapatkan jawaban atas problematika yang dia hadapi. Contoh, Pak Ustadz, ini anak saya kok punya soal begini ya. Anak saya A, B, C. Bertanya kepada ahli ilmu bukan ghibah. Karena dia bertanya untuk mendapat solusi. Ahli ilmu harus tahu kedudukan masalahnya itu gimana. Oh, kalau masalahnya begini, dalil Quran dan hadisnya ini. Oh, kalau masalahnya ini, dalil Quran hadisnya ini. Oh, kalau masalahnya begini. Kayak gitu aja. Itu bukan termasuk ghibah. Nah, nomor 2 bukan termasuk ghibah. Memperingatkan dari kerusakan seseorang. Nah, kalau udah terlanjur gimana? Minta maaf buru-buru deh jemaah. Astagfirullahaladzim. Itu tuh gak kelar kecuali kita minta maaf sama dia. Kita udah istighfar sama Allah udah. Tapi kalau sama urusan manusia, utangnya nggak disaur, utang kok nggak dibayar, wah itu besok kelarinya mahal, nanti di akhirat dibayar pakai pahala. Jangan. Mahal jemaah nanti bayarnya. Sekarang aja diminta maaf ya. Dan ini termasuk ya, ini buat teman-teman yang masih jauh. Kalau kita nggak bener-bener kenal sama orang itu,
dan kita benar-benar nggak bisa punya koneksi untuk minta maaf langsung sama orang itu. Contoh, public figure yang kita kenal di sosial media, tangannya jangan gatel. Pagi-pagi sambil sarapan nontonin gosip, infotainment tentang kabar artis terbaru, ini menikah dengan ini. Baru kemarin pisah kok udah tau-tau udah nikah lagi aja gini. Udah jangan. Ntar kita nggak bisa minta maaf sama dia, susah loh jemaah. Atau nggak di TV, sosial media mungkin ada ketahuan selingkuh lalala segala macam deh. Jempol ditahan untuk tidak komentar. Atau baru-baru ini gitu. Atau misalkan baru-baru ini tentang apa, Ustadz kok bahasa cinta-cintaan mulu, Ustadz kok begini. Bawa ngaji tuh bawa Quran, bawa kitab kayak udah jempol tuh jangan. Aduh, namanya orang ngaji ya jemaah, ngaji segmennya kan banyak, betul. Ada yang segmennya ya ring 1, 2, 3, 4, 5. Nih yang udah, nih segmen ring 1 nih segmen yang udah deles ngajinya tuh ngaji banget itu. Ring 2 ngaji tapi yang nggak terlalu deles banget. Yang ketiga awal-awal, yang gerbang baru pertama-tama hijrah gitu. Ini gerbang 4 yang nggak kenal. Nih yang kelima jauh sekali, bahkan orang-orang yang non. Wah, ya kan nggak semua ustadz cocok di ring 1, nggak semua ustadz cocok di ring 2, kecuali yang cocok hanya satu orang, baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad semua untuk semesta alam. Nah kalau kita banyak kurangnya, ada yang cocoknya di nenek-nenek, simbah-simbah, ngaturaken sugeng dalu boten menapa nggih pramila nggih Mbah. Mungkin bahasanya juga bahasa toto kromo. Ada yang cocoknya di anak-anak muda, ada yang cocoknya di bocil-bocil, ada yang cocoknya di anak SD. Adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak-anak, tangan di atas, begini, sedekap, siap, anak soleh. Lah, saya suruh ngajar anak TK juga angkat tangan, Bu. Saya suruh ngajar bocil, ya saya angkat tangan, hadirin. Wah, daripada ngajar anak SD, anak TK, mending saya ngajar hadirin gini deh. Nih, mau ceramah sampai maghrib ya saya jabani jemaah. Mau ngaji nanti Ramadan daurah dari subuh. Kan kemarin gitu ya daurah, subuh, duha, habis itu libur, pada zuhur, pada asar, pada tarawih. Kuat aja jemaah. Tapi kalau suruh anak TK, jangan deh jemaah. Saya pernah ngisi di anak TK, gak ada yang denger jemaah. Saya ngisi di anak TK gak ada yang denger, wallah ada yang denger. Ya Allah, akhirnya saya insecure melihat guru-guru TK. Makanya saya respect banget guru-guru TK, guru-guru SD. Ya Allah, ustazah, ustadz, makasih anak-anak kami sudah dibersamai. Aduh, insecure saya. Bener ya, yang beliau ini yang bisa mengkondisikan. Saleh salihah, siap. Wah, saya suruh ngajar ya up jemaah. Tapi nek begini ngaji anak-anak muda, hadirin semua, insya Allah lah, ayo kita ngaji sehari ya siap insya Allah. Tapi kalau anak TK itu memang sekali lagi ya menunjukkan bahwa betapa seseorang itu hebat di bidangnya masing-masing. Jangan suruh kampak mencukur kumis karena bukan itu kemampuannya. Jangan suruh silet membuka kelapa karena bukan itu ia diperuntukkan. Silet untuk cukur kumis, kampak untuk membelah kelapa.